Beberapa waktu lalu, saya kedatangan pasien bernama Pak Suryo, usia 63 tahun. Ia datang dengan wajah canggung, lalu berkata pelan, "Dok, saya nggak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini rasanya kok berbeda ya. Dulu saya masih bugar, tapi sekarang mudah lelah dan ya sudah tidak sekuat dulu." Saya menatapnya dan berkata pelan, "Pak, ini bukan hanya soal umur. Banyak pria seusia Bapak yang mengalami hal serupa. Dan seringkali penyebabnya bukan penyakit berat, tapi hal-hal kecil yang tidak disadari." Nah, mungkin Anda yang menonton video ini juga pernah merasa sama. Merasa tubuh mulai lemah, gairah menurun, atau stamina tak seperti dulu lagi. Padahal sebenarnya bukan umur yang membuat kita kehilangan kekuatan, tapi kebiasaan sepele yang terus kita ulang setiap hari. Dalam video kali ini, saya akan ungkap kesalahan kecil yang diam-diam bisa membuat Mr. P menjadi lemah di usia lanjut. Sesuatu yang seringkali dianggap wajar, padahal bisa dicegah, bahkan diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin tahu apa saja penyebabnya, dan bagaimana cara memperbaikinya agar tetap bugar dan percaya diri di usia 50, 60, bahkan 70 tahun, tonton video ini sampai habis ya. Karena bisa jadi Anda sedang melakukan satu kesalahan yang sama seperti Pak Suryo tanpa sadar. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Ketika pria memasuki usia 50 tahun ke atas, banyak yang mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ada yang mengeluh cepat lelah, sulit fokus, atau merasa tidak sekuat dulu. Saya sering sekali mendengar keluhan itu di ruang praktik. Salah satunya dari Pak Surya tadi. Ia masih aktif bekerja di kebun kecil di belakang rumahnya. Tetapi sejak beberapa bulan terakhir, setiap kali bangun pagi, tubuhnya terasa lemas dan tidak segar. Setelah saya periksa dan ajak ngobrol lebih dalam, ternyata bukan hanya faktor usia. Masalah utamanya justru berasal dari gaya hidup yang selama ini dianggap sepele. Banyak pria tidak sadar bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan bertahun-tahun bisa menurunkan kadar hormon testosteron, memperlambat sirkulasi darah, dan akhirnya mempengaruhi performa tubuh, termasuk fungsi vital pria. Menurut Harvard Health Publishing dan Cleveland Clinic, penurunan hormon testosteron alami memang bisa terjadi sekitar 1% per tahun setelah usia 40. Namun, yang membuat kondisi ini memburuk bukan sekadar faktor umur, melainkan gaya hidup. Kurang tidur, stres kronis, konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, serta kebiasaan duduk terlalu lama tanpa olahraga. Menariknya, penelitian dari Mayo Clinic menyebutkan bahwa pria yang aktif bergerak setiap hari memiliki kadar testosteron hingga 15 hingga 20% lebih tinggi dibanding yang jarang berolahraga. Itu sebabnya, aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki 30 menit, berkebun, atau senam lansia justru bisa jadi kunci menjaga vitalitas tubuh. Namun sayangnya, banyak pria justru melakukan hal sebaliknya. Begitu merasa lemah, mereka malah memilih diam, menghindari aktivitas, dan berpikir bahwa itu hal wajar karena usia. Padahal, justru disitulah kesalahan pertama muncul. Tubuh yang kurang digerakkan akan kehilangan kemampuan adaptasi dan sirkulasi darah pun menjadi tidak optimal. Saya ingat sekali, Pak Suryo pernah bilang, "Dulu saya pikir istirahat lebih lama itu bagus, Dok. Tapi kok makin sering tidur siang, rasanya malah makin nggak bertenaga." Dan benar saja, saat kami evaluasi, pola makannya tidak seimbang, waktu tidurnya tidak teratur, dan hampir tidak ada aktivitas fisik. Semua itu membuat sistem metabolisme tubuhnya melambat, dan pembuluh darah,
tidak sefleksibel dulu. Kondisi seperti ini juga sering disebut oleh para peneliti dari Johns Hopkins Medicine sebagai silent decline, penurunan fungsi tubuh yang terjadi perlahan tanpa disadari. Pria merasa baik-baik saja, sampai suatu hari stamina benar-benar hilang dan kepercayaan diri menurun drastis. Jadi, di bab pertama ini saya ingin Anda pahami satu hal penting. Kelemahan atau penurunan vitalitas di usia lanjut bukan tanda tubuh menua secara alami, tetapi tanda tubuh membutuhkan perhatian lebih. Kita tidak bisa menghindari penuaan, tapi kita bisa memperlambat dampaknya dengan memahami akar masalahnya. Dan akar masalah itu seringkali bukan di luar, tapi di dalam. Dari cara kita makan, tidur, bergerak, dan berpikir. Sama seperti tanaman, tubuh kita butuh keseimbangan nutrisi dan cahaya dari kebiasaan sehat. Kalau salah satu terganggu, maka daya hidupnya pun berkurang. Nah, di bab berikutnya, saya akan bahas kesalahan kecil yang paling sering dilakukan pria lansia yang secara tidak langsung membuat MRP dan sistem metabolisme tubuh bekerja jauh lebih lemah dari seharusnya. Padahal semuanya bisa dicegah dengan langkah sederhana. Beberapa waktu lalu, saya kedatangan pasien bernama Pak Rahmat, usia 64 tahun. Tubuhnya masih terlihat bugar, tapi ia datang dengan keluhan sederhana. Dok, akhir-akhir ini saya cepat capek, tidur nggak nyenyak, dan kadang merasa kurang kuat saat beraktivitas. Awalnya, ia mengira itu hal biasa karena faktor umur. Tapi setelah saya ajak ngobrol lebih dalam, terungkap satu persatu kebiasaan kecil yang ternyata menjadi penyebab utama menurunnya vitalitasnya. Dan menariknya, hampir semua pria lansia yang datang ke klinik punya pola serupa. Jadi, di bab ini, saya akan bahas 7 kesalahan sepele yang tanpa sadar sering dilakukan dan justru mempercepat penurunan stamina serta fungsi organ vital. 1. Kurang tidur berkualitas. Banyak pria menganggap tidur malam 4-5 jam sudah cukup. Padahal menurut Harvard Medical School, tidur kurang dari 6 jam setiap malam dapat menurunkan kadar testosteron hingga 15% hanya dalam 1 minggu. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat sistem kekebalan. Jika tidur terganggu, maka sistem endokrin, termasuk hormon testosteron dan kortisol, menjadi tidak stabil. Saya sering menyarankan pasien lansia untuk tidur teratur pukul 21.00 sampai 22.00 dan hindari gadget 1 jam sebelum tidur. Bahkan, penelitian National Sleep Foundation menemukan paparan cahaya biru dari layar gawai menurunkan produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. 2. Konsumsi gula dan garam berlebih. Pak Rahmat mengaku suka teh manis setiap pagi dan camilan asin di malam hari. Kebiasaan ini tampak sederhana, tapi bisa sangat berbahaya. Menurut World Health Organization atau WHO, asupan gula berlebih mempercepat proses resistensi insulin dan memperburuk metabolisme lemak. Akibatnya, aliran darah ke organ vital terganggu. Begitu pula garam. Asupan garam tinggi memicu hipertensi dan menurunkan elastisitas pembuluh darah yang akhirnya berdampak langsung pada kemampuan tubuh mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. 3. Jarang bergerak atau olahraga. Kesalahan ini adalah yang paling sering saya temui. Banyak pria mengira karena sudah pensiun, mereka tidak perlu banyak bergerak. Padahal, tubuh manusia dirancang untuk aktif. Penelitian dari Cleveland Clinic menunjukkan bahwa pria lansia yang berjalan kaki minimal 30 menit per hari memiliki fungsi jantung dan pembuluh darah yang jauh lebih baik daripada yang jarang bergerak.
Aktivitas ringan seperti jalan pagi, berkebun, atau senam lansia membantu menjaga aliran darah dan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Saya selalu bilang kepada pasien lansia saya, makanlah seperti orang yang ingin hidup lama, bukan seperti orang yang ingin kenyang sesaat. 5. Stres berkepanjangan. Stres adalah musuh besar bagi pria usia lanjut. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebih, dan ini menekan produksi testosteron. Bahkan, American Psychological Association menemukan bahwa stres kronis bisa menurunkan gairah, mengganggu tidur, dan mempercepat proses penuaan sel. Untuk mengatasinya, saya sering menyarankan latihan pernapasan sederhana atau meditasi 5 menit setiap pagi. Banyak pasien saya merasakan perbedaan besar setelah rutin melakukannya selama 2 minggu. 6. Dehidrasi ringan yang diabaikan. Banyak pria lansia jarang minum air karena takut sering buang air kecil. Padahal, kekurangan cairan menyebabkan darah mengental, jantung bekerja lebih keras, dan suplai oksigen ke otot menurun. Menurut Mayo Clinic, pria dewasa idealnya minum sekitar 2,5 hingga 3 liter air per hari, termasuk dari buah dan sayuran. Jika merasa sering lemas, coba perhatikan. Bisa jadi tubuh kekurangan cairan tanpa disadari. 7. Enggan periksa kesehatan secara rutin. Kesalahan terakhir dan mungkin paling beresiko adalah mengabaikan pemeriksaan kesehatan. Banyak pria baru datang ke dokter ketika sudah timbul gejala berat. Padahal, penyakit seperti hipertensi, diabetes, atau penurunan hormon bisa dicegah bila terdeteksi lebih awal. Saya sering katakan kepada pasien lansia saya, pemeriksaan bukan berarti sakit. Justru itu tanda Anda peduli pada hidup Anda sendiri. Jadi, dari kisah Pak Rahmat dan banyak pasien lain, kita belajar bahwa penurunan vitalitas bukan proses alami yang tak bisa dicegah, tapi akibat dari kebiasaan sepele yang dibiarkan terlalu lama. Kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki pelan-pelan dengan langkah yang konsisten. Di bab berikutnya, saya akan membahas strategi praktis dan pola hidup sehat yang bisa membantu memulihkan stamina, menjaga fungsi vital tubuh, dan membuat para pria usia lanjut tetap percaya diri, kuat, dan sehat hingga usia senja. Setelah mengetahui berbagai kesalahan sepele yang tanpa sadar melemahkan tubuh, pertanyaan yang sering saya dengar dari pasien adalah, jadi dok, apakah masih bisa dikembalikan? Saya sudah terlanjur lemah, apa masih ada harapan? Dan jawaban saya selalu sama, masih bisa, asal mau berubah dan konsisten. Tubuh manusia itu luar biasa. Bahkan di usia 60-an, sel-sel masih mampu memperbaiki diri jika diberi kesempatan. Saya jadi teringat dengan salah satu pasien saya, Pak Hadi, usia 67 tahun. Saat pertama kali datang, beliau tampak lesu dan mudah kelelahan. Tapi, 3 bulan kemudian, beliau kembali ke klinik dengan wajah cerah dan bercerita penuh semangat. Rahasianya bukan obat mahal atau terapi ajaib, melainkan perubahan kecil tapi konsisten dalam gaya hidupnya. Dan inilah langkah-langkah yang ia lakukan yang juga terbukti secara medis efektif memulihkan stamina pria lanjut usia. 1. Mulai dari pola makan yang mendukung produksi energi. Penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menunjukkan bahwa pola makan yang seimbang, rendah lemak jenuh, dan kaya antioksidan mampu menjaga sirkulasi darah serta mendukung produksi hormon testosteron secara alami. Pak Hadi mulai mengganti sarapannya dengan kombinasi sederhana, oatmeal, telur rebus, dan buah pisang.
Ia juga rutin minum air putih setiap pagi sebelum beraktivitas. Selain itu, ia mulai menambahkan makanan kaya omega 3 seperti ikan salmon, sardin, dan kacang almond, yang menurut Mayo Clinic terbukti membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan memperbaiki fungsi syaraf. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, tubuh yang lemah bukan karena usia, tapi karena bahan bakarnya salah. Jadi, ubahlah isi piring Anda sebelum mengharapkan perubahan besar. 2. Rutin bergerak bukan harus berat. Banyak pria berpikir olahraga berarti harus ke gym. Padahal, menurut Cleveland Clinic, aktivitas ringan seperti jalan kaki cepat selama 30 menit 5 kali seminggu sudah cukup untuk meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kekuatan otot. Pak Hadi mulai dengan berjalan keliling kompleks setiap pagi sambil berjemur matahari pukul 7.00. Dalam sebulan, tidurnya jadi lebih nyenyak, nafsu makan meningkat, dan energinya pulih. Kuncinya bukan intensitas, tapi konsistensi. Tubuh butuh gerakan ringan yang berkesinambungan untuk menjaga sirkulasi dan metabolisme. Penelitian dari National Institute on Aging juga menyebutkan bahwa pria lanjut usia yang aktif bergerak memiliki resiko 30-40% lebih rendah mengalami disfungsi tubuh akibat penuaan dini. 3. Kelola stres dan istirahat yang cukup. Inilah faktor yang sering diremehkan, padahal paling besar dampaknya terhadap kekuatan tubuh. Ketika stres berkepanjangan, kadar kortisol meningkat dan menekan produksi hormon testosteron. Itu sebabnya, pria yang sering stres cenderung cepat lelah, mudah emosi, dan sulit tidur. Menurut Harvard Health Publishing, meditasi ringan, doa, atau latihan pernafasan dalam selama 10 menit per hari mampu menurunkan kadar kortisol hingga 25%. Saya pribadi sering menyarankan pasien saya untuk melakukan ritual tenang setiap malam. Matikan ponsel, atur pencahayaan redup, dan lakukan pernafasan dalam sambil bersyukur atas hari yang telah dijalani. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya nyata. 4. Perhatikan asupan cairan dan mikronutrien. Kebiasaan minum air yang cukup adalah dasar dari semua proses regenerasi tubuh. Dehidrasi ringan saja bisa menurunkan kadar energi hingga 20%. Selain air, pastikan asupan vitamin D, zinc, dan magnesium terpenuhi. Menurut penelitian National Institutes of Health (NIH), ketiga nutrisi ini berperan penting dalam produksi energi dan hormon pria. Vitamin D bisa didapat dari paparan sinar matahari pagi selama 15 hingga 20 menit. Sementara zinc dan magnesium banyak terdapat pada kacang-kacangan, biji labu, dan ikan. Saya juga sering mengingatkan, jangan mudah tergoda oleh suplemen instan. Tubuh lansia lebih baik diberi nutrisi alami dari makanan seimbang. Kalaupun ingin konsumsi suplemen, lakukan sesuai saran dokter agar dosisnya tepat. 5. Bangun lingkungan hidup yang sehat. Tubuh tidak bisa sembuh sendirian tanpa dukungan lingkungan. Dukungan dari pasangan, anak, atau teman sebaya sangat berpengaruh terhadap semangat hidup. Dalam sebuah studi oleh World Health Organization (WHO), lansia yang memiliki hubungan sosial aktif memiliki umur rata-rata 7 tahun lebih panjang dibanding yang hidup menyendiri. Pak Hadi misalnya, mulai bergabung dengan komunitas lansia sehat di daerahnya. Ia bilang, ternyata ngobrol dan tertawa bersama teman tiap minggu lebih manjur dari obat mahal, Dok. Dan memang benar, hormon endorfin, yaitu hormon bahagia, yang meningkat karena interaksi sosial membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Jadi, memulihkan kekuatan tubuh bukanlah soal mengejar keperkasaan semata, tapi tentang mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa. Tubuh pria lansia masih bisa kuat asal diberi nutrisi yang benar, gerak yang cukup, istirahat yang layak, dan lingkungan yang positif.
Di bab berikutnya, saya akan membahas bagaimana menjaga agar perubahan ini bisa bertahan lama dan bagaimana membuat gaya hidup sehat menjadi bagian alami dari keseharian, bukan beban. Karena rahasia sejati tubuh kuat di usia lanjut bukan terletak pada obat, tapi pada kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Saya sering bilang pada pasien saya, menjadi sehat itu mudah. Tapi mempertahankan kesehatan, itu seni yang membutuhkan kesabaran. Setelah tubuh mulai pulih dan energi kembali, banyak pria merasa semuanya sudah selesai. Padahal, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Bagaimana menjaga agar semangat sehat itu tidak padam di tengah rutinitas sehari-hari. Saya masih ingat percakapan saya dengan Pak Hadi, pasien yang kisahnya kita bahas di bab sebelumnya. Suatu pagi, ia datang dengan wajah berseri sambil berkata, "Dulu saya olahraga karena takut mati. Sekarang saya olahraga karena ingin hidup lebih lama dengan bahagia." Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Ia telah menemukan motivasinya sendiri, dan itulah kunci utama agar kebiasaan sehat bisa bertahan seumur hidup. 1. Temukan alasan besar Anda untuk tetap sehat. Menurut penelitian dari Harvard Health Publishing, orang yang memiliki motivasi emosional, seperti ingin tetap aktif bersama cucu atau ingin menjadi panutan bagi keluarga, memiliki tingkat keberhasilan 60% lebih tinggi dalam mempertahankan gaya hidup sehat. Kesehatan bukan sekedar soal angka di tensimeter, tapi tentang menemukan makna dalam kehidupan yang masih bisa dijalani dengan penuh syukur. Saya sering meminta pasien menuliskan alasan utama mereka di kertas dan menempelnya di cermin. Setiap pagi, saat bercermin, mereka diingatkan, "Saya ingin sehat agar bisa melihat cucu saya menikah." Hal kecil, tapi sangat kuat. 2. Bangun rutinitas yang realistis bukan sempurna. Banyak orang gagal karena ingin langsung berubah total. Padahal perubahan kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada usaha besar yang tidak bertahan lama. Menurut Mayo Clinic, otak manusia butuh rata-rata 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi jangan terburu-buru. Pak Hadi misalnya tidak langsung olahraga setiap hari. Ia mulai dari 3 kali seminggu, lalu meningkat perlahan. Kini, jalan pagi menjadi bagian dari hidupnya, seperti menggosok gigi. Kuncinya adalah ritme, bukan kecepatan. Karena gaya hidup sehat yang berhasil adalah yang bisa dijalankan tanpa merasa terpaksa. Yang ketiga, jaga pola tidur sebagai pilar utama umur panjang. Banyak pria menganggap tidur hanya istirahat biasa. Padahal, tidur adalah saat tubuh melakukan perbaikan terbesar. Studi dari National Institutes of Health atau NIH membuktikan bahwa pria usia lanjut yang tidur cukup, yaitu 6 hingga 8 jam per malam, memiliki kadar testosteron lebih stabil, tekanan darah lebih baik, dan resiko stroke 40% lebih rendah. Saya sering mengibaratkan tidur seperti tombol reset pada tubuh. Tanpa tidur berkualitas, semua usaha menjaga pola makan dan olahraga akan sia-sia. Sebelum tidur, biasakan jauhkan ponsel, atur pencahayaan redup, dan buat suasana kamar tenang. Tidur yang berkualitas akan memperbaiki sistem saraf, menyeimbangkan hormon, dan menjaga memori tetap tajam. Yang keempat, bergaul dan tertawa lebih sering. Satu hal yang sering saya lihat pada pasien lansia sehat adalah mereka tidak pernah merasa sendirian. Menurut World Health Organization atau WHO, keterlibatan sosial dan rasa bahagia dapat memperpanjang harapan hidup hingga 7 hingga 10 tahun. Pak Hadi kini rutin ikut senam lansia setiap minggu. Dan di sela-sela itu mereka bercanda, saling menyemangati, bahkan kadang bernyanyi bersama. Hormon endorfin yang dilepaskan saat tertawa terbukti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan tekanan darah. Jadi, tertawa bukan hanya ekspresi bahagia, tapi
tapi terapi alami yang memperpanjang hidup. Yang kelima, terus tantang diri untuk belajar dan aktif. Penuaan bukan alasan untuk berhenti tumbuh. Cleveland Clinic melaporkan bahwa otak lansia yang aktif mempelajari hal baru memiliki resiko lebih rendah terkena demensia. Cobalah hal-hal sederhana, seperti belajar teknologi baru, membaca buku inspiratif, atau sekedar menulis catatan harian. Saya pernah punya pasien saya, Bu Rina, 70 tahun, yang mulai belajar melukis setelah pensiun. Saya merasa hidup saya dimulai lagi, katanya sambil tersenyum. Dan memang benar, otaknya tetap tajam, daya ingatnya kuat, dan wajahnya berseri-seri. Yang terakhir atau yang keenam, terima proses penuaan dengan damai. Banyak pria takut terlihat tua. Padahal menurut saya, tua bukanlah kelemahan, tapi tanda tubuh yang sudah bekerja keras melayani kita selama puluhan tahun. Kuncinya bukan melawan usia, tapi berdamai dengan prosesnya sambil menjaga kualitas hidup sebaik mungkin. Studi dari Yale School of Public Health menunjukkan bahwa lansia yang memiliki pandangan positif terhadap proses menua memiliki resiko kematian 23% lebih rendah dibanding mereka yang takut menua. Jadi, terimalah perubahan dengan senyum. Rambut memutih, kulit mengendur, tapi hati yang tenang akan membuat seluruh tubuh tetap kuat. Kesimpulan, hidup sehat bukan tujuan, tapi perjalanan. Menjaga tubuh tetap bugar di usia lanjut bukan berarti mengejar kesempurnaan. Ini tentang merawat tubuh dengan kasih, menghargai waktu, dan menikmati setiap fase kehidupan. Saya selalu mengingatkan pasien saya, tubuhmu adalah rumahmu. Jika kamu rawat dengan cinta, ia akan melindungimu hingga akhir. Pak Hadi kini berkata, saya tidak mencari umur panjang, Dok. Saya hanya ingin setiap hari terasa berarti. Dan saya rasa itu adalah definisi sejati dari kesehatan, bukan hanya hidup lama, tapi hidup dengan makna, kebahagiaan, dan ketenangan hati. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa penurunan vitalitas bukan karena usia semata, tapi karena gaya hidup dan kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Mulai hari ini, mari kita ubah pola hidup sedikit demi sedikit. Jaga pola makan, tetap aktif, dan rawat kesehatan jantung kita. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman sebaya, supaya mereka juga tahu cara menjaga kesehatan di usia emas. Ingat, kesehatan itu investasi terbaik. Saya Dr. Indri pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah sehat serta bahagia di usia lanjut.